di tahun 2021 saya pernah mendapatkan perlakuan yang menurut saya sangat menyakiti hati. Itu dilakukan oleh suami istri yang tidak bisa saya sebutkan identitas mereka siapa, karena yang bersangkutan dengan masalah ini sangat baik ke saya. Saya sakit sekali Ustadz, saya hampir ke psikolog, saya sampai menyakiti fisik saya. Mungkin itu sebagai trauma di hidup saya. Dan yang lebih parah, maaf, saya hampir bunuh diri karena mungkin saya sudah terhasut dengan setan. Saya sudah berusaha memaafkan beliau berdua Ustadz, tetapi sampai detik ini saya tidak bisa. Mungkin tadi sudah dibilang kalau harus ikhlas, harus berhusnuzon. Saya sudah berusaha, saya datang ke beberapa kajian itu untuk berusaha agar saya bisa tenang, bisa ikhlas. Tapi kenapa sampai saat ini saya tidak bisa memaafkan suami istri tersebut Ustadz. Lalu saya sampai pernah mengucap tidak akan memaafkan kedua orang tersebut sampai kelak. Semua kita punya pengalaman traumatik di masa lalu teman-teman. Sebetulnya kalau mau dicurhatin saya juga punya banyak sih. Cuman kan ini bukan sesi Ustadz curhat kepada jemaah kan. Kalau sesi itu saya pengen curhat banyak juga sebetulnya. Sebagian udah saya curhatin ke Kak Buni di perjalanan. Karena kalau dari Bandung ke Jogja itu lumayan 6 jam ya Kak Buni ya. Lumayan curhatnya deep lah. Artinya Kak Buni jadi saksi bahwa hidup saya juga punya banyak pengalaman trauma. Bagaimana cara saya mengelola trauma-trauma itu? Tadi balik lagi kepada mindset. Sebetulnya kenapa kita diuji dengan orang atau sesuatu? Bisa jadi karena Allah pengen mendengar doa kita. Bisa jadi karena Allah pengen memampukan kita tentang sesuatu. Bisa jadi karena Allah pengen membersihkan kita dan mengangkat derajat kita. Justru gara-gara kita diperlakukan buruk oleh seseorang, kita tuh diangkat derajatnya dan dia itu diturunkan derajatnya. Memang gak nyaman, tapi yang untung di sini bukan dia, kita yang untung. Saya pernah sangat sakit hati kepada seseorang yang menyakiti saya secara verbal. Tapi ngapain saya sakit hati kemudian saya larut dalam rasa gak nyaman itu. Karena saya percaya banget, di hari yang sama saya disakiti, hari yang sama itu pula Allah mengangkat derajat saya. Dan derajat itu langsung kerasa dalam kehidupan di dunia dan nanti lebih kerasa lagi kelak di akhirat. Kalau kita punya belief hal ini, kita percaya bahwa gak ada keburukan yang datang dalam kehidupan kita kecuali ada hikmahnya, ada kebaikannya, ada harganya di mata Allah. Gak ada yang sia-sia walaupun cuma ketusuk duri. Kalau kita percaya dengan konsep ini, insya Allah kita gak akan menjadikan pengalaman traumatik di masa lalu sebagai masalah saja. Tapi bahkan kita akan menganggapnya sebagai sebuah cara bagi Allah untuk mengangkat derajat kita. Saya nggak tahu persis masalahnya seberat apa. Kalau tentang perasaan, saya pernah diuji dengan perasaan. Harta pernah juga, saya pernah rugi lumayan gede sih. Lumayan lah buat saya. Kalau disebutin angkanya mungkin buat kalian kecil ya. Tapi bagi saya itu gede banget sih. Atau diuji dengan fisik juga pernah, namanya kita hidup ya. Fisik pernah, harta pernah, perasaan pernah, dan itu nggak mudah bagi saya, berat banget. Beratnya sih berat banget. Salah satu yang paling berat itu adalah kehilangan ibu saya dalam musibah tsunami di Aceh. Ibu saya korban tsunami, kakak saya korban tsunami, rumah kami habis semuanya. Dikuburkan secara massal dan nanti banyak lagi ujian-ujian yang lain. Kalau saya hidup dengan mengenang kisah traumatik saya nggak akan pernah selesai. Makanya kata Allah, fa'idha faraghta, kalau kamu sudah faragh itu artinya kosong. Kosong itu artinya nggak ada sisa. Jadi kita harus belajar kosong, nggak ada sisa. Fansob, baru kita bisa bersungguh-sungguh untuk melanjutkan hidup. Memang nggak boleh ada sisa. Nggak ada sisanya bukan berarti kita lupa ya. Nggak ada sisa di sini artinya nggak ada lagi hal yang bikin kita ngerasa nggak berkenan. Kita udah ridho, kita udah berkenan dengan kondisi itu. Udahlah, udah terjadi gitu. Sekarang saya akan melanjutkan hidup. Udahlah, udah terlanjur terjadi juga. Gak usah disesali, gak usah
ditangisi terus-terusan, udahlah, udah terjadi juga, mau gimana coba? Ya udah, kita fokus aja ke yang berikutnya. Itu berarti udah faragh. Kalau udah faida faraghta, udah kosong, udah rilis, udah move on, fansob. Kita bisa move on kalau udah selesai. Jadi Mbak Indri, ada istilah forgiven but not forgotten. Kadang bisa dimaafkan tapi tidak bisa dilupakan, nggak apa-apa. Mbak Indri nggak melupakan itu dalam waktu dekat, nggak apa-apa. Jangan ngerasa nggak enak, nggak apa-apa lah. Apalagi kalau itu sakit banget, nggak bisa dengan mudah dilupakan. Tapi minimal kita udah bisa berdamai, itu udah terjadi. Sekarang saya akan fokus dengan apa yang menjadi kelanjutan hidup saya.